Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pada hari yang kedua ini kalian akan menerima yaitu tata tertib sekolah. Adapun beberapa yang perlu dipatuhi pada anak-anak. Yang pertama adalah kewajiban siswa di sekolah. Jadi anak-anak yang pertama adalah harus melakukan wajib mentaati semua peraturan tata tertib sekolah yang berlaku. Yang kedua, bertindak dan bersikap sopan dan santun, menghormati guru, karyawan, tamu, dan sesama teman, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi tidak di rumah saja, tapi di sekolah pun kalian harus sopan santun dari semua bapak ibu guru dan karyawan. Kemudian di luar, meskipun di luar sekolah juga kalian harus bertindak sopan dan santun. Contohnya bertemu dengan teman, bertemu dengan orang tua dan sebagainya, maka harus bersikap santun. Yang ketiga, wajib menjaga nama baik sekolah. Jadi termasuk alma mater sekolah. Jangan mengejek atau memberikan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah kehadiran dan kepulangan siswa. Jadi kalau ada datang juga ada anak-anak pulang. Yang pertama adalah masuk sekolah pada waktu pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19, yaitu jam 7 sampai jam 11 siang. Kemudian dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan jamnya yang tidak sama adalah di hari Jumat, yaitu jam 7 sampai jam 10.20. Yaitu karena hari Jumat harinya pendek, maka mulai masuk jam 7 sama, pulangnya jam 10.20. Yang kedua, bagi siswa yang terlambat kurang dari 15 menit, melapor kepada guru piket dan bila diizinkan barulah mengikuti pelajaran yang sedang berjalan. Jadi nanti kalau memang terlambat harus laporan apa alasannya ya. Kemudian guru piket itu nanti alasannya itu masuk akal apa tidak ya. Baru nanti kalau diizinkan langsung masuk kelas mengikuti pelajaran. Yang ketiga, terlambat lebih dari 15 menit akan dikenai sanksi oleh pengawas atau guru BK berupa poin teguran, membersihkan lingkungan sekolah, dan diizinkan mengikuti pelajaran dengan surat dari guru BK. Hal ini tidak berlaku bagi siswa yang terlambat lebih dari 15 menit dan diantar ke sekolah oleh orang tuanya atau wali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan datangnya terlambat diantarkan oleh orang tua, kemungkinan ada kepentingan yang sangat penting. Nah, misalkan ada urusan yang sangat penting di rumah, selesai urusan terus baru orang tua mengantarkan ke sekolah ya, dengan melaporkan apa yang telah dialami. Karena kepentingan tidak bisa ditinggalkan, maka datangnya terlambat ya. Ini bagi yang terlambat dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya, siswa yang tidak hadir ke sekolah harus menyampaikan surat keterangan. Jadi misalkan kalau ada kepentingan dengan
keluarga atau dan sebagainya itu membuat surat izin. Kalau memang sakit, yang membuat surat keterangan sakit dan sebagainya. Jadi harus ada keterangan bila tidak hadir. Kalau tidak menyampaikan keterangan berarti itu dianggap alfa atau tanpa keterangan. Berikutnya, pembukaan dan penutupan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Ya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sebelum pelajaran pertama dimulai, terlebih dahulu membaca doa pembuka, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini wajib. Jadi sebelum sesudah berdoa langsung dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya bersama-sama setiap hari kecuali hari libur. Yang kedua, sebelum pelajaran diakhiri, terlebih dahulu membaca doa penutup, dilanjutkan menyanyikan lagu daerah. Jadi lagu daerah ya termasuk lagu-lagu Banyuwangi dengan rileks dan santai. Yang ketiga, jika guru tidak hadir, ketua kelas atau wakil harus melaporkan kepada pengawas harian atau guru piket, dan siswa lainnya tidak memperbolehkan keluar kelas. Jadi kalau salah satu ada yang mewakili melaporkan bahwa Bapak Ibu guru mungkin belum bisa hadir atau belum hadir, maka ketua kelas atau wakil ketua kelas itu melaporkan, Pak, kelas A ini Bapak Ibunya belum hadir. Yang lainnya tetap berada di kelas dengan situasi yang tenang. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian atau seragam. Yang pertama adalah pada waktu sekolah, siswa harus berpakaian yang rapi dengan ketentuan baju. 1. Hari Senin dan Selasa berseragam biru putih dan berdasi serta beratribut lengkap, termasuk nama, kemudian kelas, topi dan sebagainya. Hari Rabu dan Kamis berseragam identitas sekolah. Jadi kalau hari Rabu dan Kamis itu biasanya batik dengan beridentitas sekolah tetap, ya, ada nama, kemudian logo sekolah dan sebagainya. Hari Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka lengkap. Nah, ini adalah pramuka itu adalah ekstra yang wajib, ekstra wajib. Jadi kalau sudah pakai pramuka itu ya ada dasi, ada asduk, ada ikatnya asduk, kemudian ada topi. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah memasuki halaman sekolah tidak diperkenankan memakai atribut lain. Dalam kurung topi dan jaket harus dilepas. Berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, contohnya pada itu berangkat sekolah berpakaian jaket yang tidak ada logonya SMP, misalkan pakai jaket yang ada selongkopnya dan sebagainya itu, ya. Pokoknya yang tidak ada identitasnya sekolah tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, memakai sepatu kets warna hitam polos dengan kaos kaki putih ukuran di atas tumit tingginya, ya, jadi ukuran kaos kaki di atas tumit, ya. Itu mulai hari Senin sampai Kamis. Dan sepatu hitam dengan kaos kaki yang berwarna hitam berukuran tinggi di atas lutut itu hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Senin sampai Kamis itu putih kaos kakinya, hari Kamis dan Jumat, hari Jumat dan Sabtu
itu kaos kakinya hitam. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah untuk tata tertib sekolah ini tidak hanya yang tercantum ini, ya, tetapi termasuk kerapian rambut. Jadi namanya siswa itu rambut tidak boleh terlalu panjang, ya, apalagi pakai warna merah dan sebagainya, sangat-sangat tidak boleh. Ya, jadi sewajarnya sebagai siswa, ya, rambutnya yang rapi. Artinya rapi itu pokoknya tidak panjang dan tidak boleh modelnya itu yang berbeda-beda. Modelnya beda yang bagaimana? Ya betul, potongannya rambut itu sudah rapi, tapi di sini misalkan ada peleretnya, seret begini. Nah, ini yang sering saya jumpai, ini tidak boleh. Kemudian berikutnya bukan peleret di samping kiri kanan, tetapi ada yang rambut namanya ya katakanlah alis itu ada yang dicukur. Ya, ini saya tidak mengarang, tapi saya tahu dan saya menemui siswa yang alisnya itu dikecilkan atau dicukur. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Jadi selain peraturan tentang seragam, juga yang lain-lain termasuk rambut, ya, dan sebagainya itu harus rapi sesuai dengan tata tertib sekolah. Kemudian hari yang kedua ini, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, jaga kesehatan, ya, perlu istirahat yang cukup dan selalu sehat terus. Terima kasih anak-anak. Saya kira untuk tata tertib sekolah sampai di sini. Ya. Cukup sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.